Kali ini kita bahas sebuah film Indonesia baru berjudul Siksa Neraka. Cerita diawali Zara, seorang gadis muda yang meninggal. Dia adalah cucu Pak Harjo. Entah apa yang telah dilakukannya sehingga adiknya mendengar suara aneh. Karena penasaran, dia mencari tahu sumber suara itu dan melihat Zara lagi disiksa di sebuah ruangan. Di tempat lain, Pak Ustadz sedang mengajari anak-anak muridnya belajar. Selain itu, Pak Ustadz juga sering dipanggil untuk meruqyah. Dia dari kampung sebelah, minta tolong anaknya diruqyah. Salah satu anaknya bernama Azizah memiliki bakat bernyanyi. Pak Ustadz memiliki 4 orang anak, 2 laki dan 2 perempuan. Walau sederhana, tapi rumah mereka asri dan sejuk karena berada di tengah kebun. Beberapa tahun berlalu, kini anak-anak telah remaja. Terkadang Azizah dimarahi ayahnya karena menyanyi di dalam kamar mandi. Lain lagi dengan Tias yang selalu mendapat nilai jelek di ujian sekolahnya. Yang penting, Tias jujur. Sementara anak paling besar bernama Saleh telah bekerja di Jakarta sebagai asisten dosen. Saat pulang kampung, tentu membuat semua keluarga bahagia. Sebagai anak yang berbakti, tak lupa dia membelikan hadiah buat orang tua dan adik-adiknya. Tapi suasana hati mereka berubah menjadi tegang karena nilai ujian Tias yang jelek terjatuh dan dilihat oleh ayahnya, yang tentu membuat si ayah marah dan menghukumnya. Saleh terkejut mengetahui adiknya masuk babak final pada lomba menyanyi antar kampung. Ini lagunya? Tias memberitahukan bahwa teman sekolah Azizah bernama Dini dikeluarkan dari sekolahnya setelah berkelahi dengan teman kelasnya dikarenakan gelang miliknya hilang. Karena dikeluarkan dari sekolah, Dini pun bunuh diri. Entah mengapa Azizah begitu kesal mendengar berita tersebut. Pak Ustadz yang mendapat telepon dari keluarga Dini diminta datang untuk mendoakan anaknya yang baru saja meninggal. Ayo langsung siap-siap kalau nggak mau telat. Aziza akan masuk final. Teman kamu baru aja meninggal bunuh diri loh. Saleh yang begitu mendukung bakat adiknya segera menyuruh adik-adiknya untuk mengantarkan Aziza ikut lomba menyanyi. Padahal hal itu telah dilarang oleh ayahnya agar tak lagi menyanyi di depan umum. Yo, ikut. Selain itu, Dini teman sekolahnya hari itu juga meninggal. Namun karena Saleh anak paling besar sehingga adik-adiknya malah lebih menurut pada ajakannya. Awalnya Tias tak mau ikut ke acara lomba tersebut, tapi karena dipaksa akhirnya mau ikut juga. Ayo. Di rumah duka, orang tua merasa bersalah karena anaknya mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, mereka pun pergi. Namun di tengah jalan mereka bertemu dengan Pak Harjo yang melarang mereka untuk pergi. Karena hujan turun, untuk mempersingkat waktu, Saleh mengajak mereka untuk menyeberang sungai yang kalinya memang kering, karena lebih jauh jika harus melewati jembatan. Kak, ayo! Di tempat lain, di rumah keluarga Dini pun mati listrik. Tentu menambah seram suasananya. Sementara mereka menyusuri sungai, air bah semakin membesar dan akhirnya menghanyutkan mereka. Sekembalinya ayah dan ibunya di rumah, mereka tak melihat keberadaan anak-anaknya lagi. Namun sang ibu tiba-tiba melihat Azizah dalam bentuk yang menyeramkan, sehingga membuat ibunya ketakutan. Begitu juga saat kedua orang tuanya sedang sholat. Sang ibu yang mungkin tak khusyuk mendengar suara-suara aneh yang berteriak meminta tolong. Allahu Akbar. Sampai suatu saat, Pak Harjo dan kawan-kawan datang ke rumahnya untuk memberitahukan bahwa mereka berpapasan dengan keempat anaknya yang akan pergi ke kampung sebelah dengan melintasi sungai. Dan seorang warga melihat dan menemukan salah satu barang bawaan mereka. Tentu berita ini membuat kedua orang tuanya bersedih.
Esok harinya, Pak Ustadz dengan ditemani warga kampung mencari keempat anaknya yang hanyut di sungai. Hingga hari menjelang malam, akhirnya mereka menemukan Saleh yang sudah menjadi mayat. Di dunia lain, Saleh menjerit-jerit ketakutan. Sewaktu hidup, Saleh selalu membantah jika disuruh ibunya. Siksa neraka untuk orang macam ini dipotong lidahnya berkali-kali. Beberapa saat kemudian, mereka juga menemukan Fajar yang sudah tak bernyawa. Dengan sedih, mereka membawa kedua anaknya pulang ke rumah. Siksaan demi siksaan terus berlanjut terhadap mereka berdua. Di masa hidupnya, Saleh selalu mengajak Fajar untuk pijit-pijit les. Waduh, enaknya cuma sebentar ye. Sang ibu membongkar laci-laci meja di kamar mereka dan menemukan foto-foto anaknya bersama cewek-cewek cantik dan obat kuat esek-esek. Takanya itu malah cemoohan tetangga menjelek-jelekan anaknya yang suka ngembat kotak amal milik yatim piatu. Setelah ditinggal ketiga anaknya, Pak Ustadz tak bergairah makan dan minum, apalagi mendengar ocehan tetangga yang menjelek-jelekan kelakuan anaknya. Hanya Tias yang selamat dari musibah itu, padahal bocah ini yang setiap hari diomeli bapaknya. Ini kasihan. Hari-hari berikutnya, borok-borok Saleh pun bermunculan di mana Pak Harjo merasa ditipu olehnya dengan dalih Pak Harjo harus membayar asuransi kesehatan agar penyakit kataraknya dapat dioperasi dengan harga murah. Karena sampai sekarang Uang yang dikirimkan ke Saleh. Namun tak pernah ada kabar beritanya lagi. Bahkan Saleh telah menipu banyak orang kampung. Dari hasil ngibulin orang-orang, Saleh selalu membagikan hadiah buat anak-anak kampung demi pencitraan. Tapi dia ngumpet jika bertemu dengan Pak Harjo. Beberapa hari berikutnya, Pak Ustadz dapat menemukan jasad Azizah tersangkut di batu kali. Aziza. Di waktu sebelumnya, Saleh melihat gelang milik Dini yang disimpan oleh Azizah. Rupanya Dini dikeluarkan sekolah gara-gara ulahnya. Setelah mereka menguburkan ketiga anaknya, Tias tersadar dari komanya. Dia akan menyiksa kita di nerakanya dengan jelas. Nasihat buat orang tua bahwa kehilangan anak-anak tanpa bekal yang cukup membuat neraka dunia. Namun mereka harus tetap hidup terus menggapai masa depan. Cukup waktu